lagi di podcast SNS Saturday Night Story. Kali ini bersama aku, Vincentiani Nisel, di episode ke-9 dengan tema Become One with Smago. Yang pastinya kali ini kita nggak akan sendirian aja karena kita udah mengundang narasumber yang akan berbagi cerita mengenai kesan-pesan menjadi siswa SMA Negeri 1 Godean. Langsung kita sapa aja. Di situ ada Ade Yulia. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu sekarang duduk di bangku kelas 10 MIPA 3. Oke, jadi Ade Yulia ini siswa Smago yang duduk di bangku kelas 10 MIPA 3. Langsung aja ya, sebelum kita mulai obrolan kita hari ini, kita mau mohon izin untuk melepas masker supaya obrolan kita tuh dapat tersampaikan dengan jelas dan juga lebih enak gitu ngobrolnya. Langsung aja. Tapi tenang aja teman-teman, kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Langsung aja nih, aku mau tanya ke kamu. Yang pertama, apa sih alasan kamu milih masuk ke SMA Negeri 1 Godean? Yang pertama, aku milih SMA Negeri 1 Godean ini dari zonasi. Dan dilihat dari SMA Negeri 1 Godean ini yang akreditasinya bagus, yang bisa diandalkan. Berarti pertama karena masuk zonasi ya. Tapi selain itu berarti kamu dari dulu juga emang pengen nih mau masuk ke sini. Oke, berarti targetnya emang masuk ke SMA Negeri 1 Godean karena akreditasinya bagus di bidang akademik dan juga non akademik. Oke. Jadi menurut kamu apa aja sih keunggulan dari Smago itu? Keunggulan dari Smago itu output dan inputnya yang tertinggi di Kabupaten Sleman, juga prestasi akademik maupun non-akademik yang terus berkembang. Nah selain itu kamu mungkin tertarik gak sih karena Smago itu sekolah adiwiyata, sekolah berbudaya gitu? Tertarik pastinya. Iya dong ya, kok aku tanya. Terus nih setelah kamu menjadi siswa di SMA Negeri 1 Godean, apa nih kesan-pesan pertamamu? Kesan-pesan pertama itu dari kita yang ada di masa pandemi ini, jadi pembelajaran kan online. Iya. Jadi itu agak beda, menyesuaikan diri dari keadaannya. Berarti menjadi pengalaman baru ya, karena kan biasanya kalau sekolah masuk tatap terus habis itu sama guru sama temen, pelajaran di kelas, tapi sekarang jadi di rumah. Nah, terus mengenai lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah belum terlalu kenal ya pastinya. Tapi udah dong beberapa kali ke sekolah gitu. Udah lihat gimana sih sekolahnya ini tuh. Menurut kamu enak nggak kalau misalnya pelajaran di sekolah gitu? Enak sih, banyak pohon yang pasti, dingin kan. Jadi bisa nge-refresh gitu ya. Tapi kan karena lagi pandemi nih guys, jadi kita masih sekolah online. Terus untuk dari lingkup pertemanannya? Lingkup pertemananku sejauh ini baik-baik aja. Kalau dari teman-teman kelas udah beberapa kenal, udah tahu sifatnya masing-masing dari pertemuan misal kelompok. Oh, jadi tetap bisa ketemu lah ya, walaupun nggak yang satu full gitu di dalam kelas, tapi kalian tetap ada komunikasi ya. Ada pasti. Terus untuk di organisasi, nah kan di SMA Negeri 1 Godean ini ada organisasi kan? Kamu ikut nggak gitu? Kalau organisasi aku belum ikut, tapi kalau di event-event aku udah beberapa kali berpartisipasi. Berarti semua siswa tetap berpartisipasi ya dalam sekolah itu. Terus dari event-event sendiri kamu gimana nih tanggapannya? Banyak pengalaman baru, teman-temanku juga lebih banyak lagi. Dan bukan cuma seangkatan gitu lah ya, bisa kenal. Ya apalagi kan karena masa pandemi kayak gini kita jadi susah gitu loh kenalan antar kakak kelas sama adik kelas. Bisa. Tapi dengan ada event gitu ya, kita bisa tahu masing-masing. Terus kamu kan masa transisi nih, kamu baru kelas 10 kan, dari SMP ke SMA. Pasti ada sih perbedaan yang kamu rasain, mungkin dari pembelajarannya, dari pertemanannya, organisasinya. Itu kamu gimana nih? Kalau dari cara belajarnya itu kan kalau kita di SMP masih bisa dituntun guru-guru, kita masih bisa diajarin. Ini kita dituntut buat kita belajar sendiri, kita memahami sendiri penjelasan yang dikasih ke guru. Oke, berarti intinya kayak lebih mandiri gitu ya. Apalagi di pandemi kayak gini, school from home itu jadi kita kayak
harus punya inisiatif dari diri sendiri gitu ya. Belajar lewat media apapun itu dipelajarin. Terus kalau dari pertemanannya? Kalau dari pertemanan sih, yaitu tadi kayak misal kita ketemu belajar kelompok, kita pembelian LKS di sekolah, kita ketemu. Terus mungkin kalau dari pertemanannya kan sekarang di masa SMA tuh mungkin lebih dewasa ya daripada di masa SMP. Terus dari organisasi ini gimana menurut kamu? Organisasi di SMP kan kemungkinan lebih simple ya daripada yang di SMA. Nah, kita bisa ada pengalaman baru di SMA ini lewat organisasinya. Terus dari kamu speak up gitu di SMA, kamu kayak merasa lebih bebas nggak untuk berpendapat, lebih berani gitu? Bener. Kayak kita bisa ngeluarin apa aja sih yang kita rasain itu. Nah itu kan tadi kayak seneng-senengnya nih, seru-serunya jadi siswa di Smago ya teman-teman. Terus kalau dari kamu sendiri ada nggak sih kesulitan-kesulitan gitu? Kesulitan di awal-awal dari belajar waktu, ini berarti? Iya, belajarnya manajemen waktu itu kurang banget. Kayak tugasnya makin numpuk, deadline-nya tabrakan terus. Jadi kayak kamu punya tugas terus ditunda mungkin ya. Jadinya numpuk. Terus gimana nih kamu ngatasin itu? Jadi aku mulai nyatet tugas sama deadline-nya biar aku bisa ngerjain tepat waktu. Jadi kayak harus terstruktur ya di SMA ini tuh. Kamu kayak punya jadwal untuk belajar kapan, nugas kapan, kayak gitu. Bener. Terus gimana nih, selain itu ada lagi nggak kesulitan? Kalau aku baru itu aja sih yang aku rasain ya. Ya baru awal-awal kelas 10 ya. Oke, terus kamu ada nggak sih saran atau pesan yang mau disampaikan ke SMA? Kalau sarannya itu lebih ke proses belajar mengajar yang efektif dan menarik. Soalnya para siswa kan gampang bosan ya, apalagi di rumah. Bisa lewat YouTube channelnya sekolah, kita kasih ke materi pembelajarannya dari guru-guru. Terus ya bisa melalui tatap muka, Zoom atau Meet. Bener banget sih, karena di masa remaja ini kayak yang penting tuh sebenarnya kita kayak interaksi nggak sih? Iya. Interaksi sama teman, sama guru biar nggak bosen kan. Tapi dengan pandemi kayak gini kan jadi terbatas, jadi kita kayak mengandalkan sosial media. Terus kamu gimana nih, ada pesan-pesan nggak yang mau kamu sampaikan ke temen-temen gitu? Buat teman-teman yang misal capek belajar, jangan berhenti belajar, tapi istirahat dulu, nanti dilanjut lagi. Bener banget sih, jangan sampai nunda-nunda sih ya sebenarnya, nunda-nunda tugas biar nggak numpuk. Karena bener banget tadi masalah manajemen waktu kalau di SMA itu. Tapi tergantung sama oknum-oknumnya kan ya. Iya, pribadinya sendiri gimana, kalian ngaturnya itu gimana. Tapi dengan kayak gitu, kamu ngerasa lebih disiplin nggak sih di SMA ini? Iya, harus ngerasa disiplin kan, kita punya jadwal sendiri, itu harus kita dari kemauan sendiri gitu. Berarti kamu ngerasain positivity-nya ya masuk di SMA Negeri 1 Godean ini. Selain dituntun dalam bidang akademik tapi juga karakternya, kepribadiannya, dan juga prestasi non-akademik ya. Oke, untuk adik-adik nih yang mau masuk ke SMA 1 Godean nih, kamu ada pesen gak sih? Kalau mau masuk ke sini, kalian bisa tanya-tanyain ke kakak kelasnya kalian, teman-teman kalian yang udah masuk sini. Gimana sih SMA Negeri 1 Godean itu? Apa aja keunggulannya? Dan yang pasti kalian wajib nonton podcast SNS episode kali ini, karena di sini kan kita udah kayak tahu, wah ternyata SMA Negeri 1 Godean itu bagus di bidang akademik maupun non-akademiknya. Yes, dan juga punya predikat sekolah adiwiyata, sekolah berbudaya, dan juga pokoknya di sini tuh nggak nyesel lah kalian kalau masuk ke SMA Negeri 1 Godean, karena benar-benar di sini tuh bisa dapet pengalaman baru. Terus circle pertemanannya itu juga bagus gitu, kayak kamu bakalan ngerasa nyaman lah ya. Iya benar. Harus kalian cari tahu sih apa aja keunggulannya, apa aja baiknya SMA Negeri 1 Godean. Oke, jadi ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Cukup. Kamu nggak mau nyampein mungkin untuk pembelajarannya? Untuk pembelajarannya sih dari tadi aja, kayak kalau misal kalian capek, istirahat, manajemen waktu dengan baik, jadi pesannya disiplin. itu ya? Jangan males. Bener banget sih itu yang terakhir, jangan malas, jangan nunda-nunda Yeah. kerjaan kalau di SMA. Oke. Jadi sebelum
kita pamit nih ya. Aku mau ngucapin makasih Sama-sama. buat Ade udah mau sharing-sharing sama kita mengenai perasaannya, kesan-pesannya selama di SMA Negeri 1 Gedean ini. Semoga kedepannya makin sukses. Amin. Selamat dan semangat belajar. Mbak Nisal juga ya. Amin. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk semangat belajar, apalagi untuk kalian yang SMP mau cari sekolah nih ya, kalian juga bisa cari tahu nih mengenai SMA Negeri 1 Gedean supaya Siapin lebih awal biar nggak kaget. supaya kalian juga lebih yakin kalau besok masuk ke SMA Negeri 1 Gedean. Apalagi dengar cerita dari Ade ini, mungkin kalian akan lebih tertarik lagi untuk masuk ke sini untuk lanjutin studinya di SMA Negeri 1 Gedean. Kalau gitu, kita mau ngingetin lagi untuk kalian semua supaya nggak lupa untuk mendukung podcast kita ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. dan jangan lupa untuk turn on notification-nya supaya kalian nggak ketinggalan di episode-episode selanjutnya yang pasti akan seru banget dan juga akan menambah wawasan kalian semua. Oke, makasih ya Ade. Sama-sama, Semoga Isel. pembahasan kita hari ini dapat berguna Bermanfaat. dan bermanfaat bagi semuanya. Oke, kalau gitu kita mau pamit dulu. Salam sehat semuanya. Selamat malam minggu. Dah. Bye-bye.